Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa terus beribadah dengan setia kepada Tuhan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Hidupku pulihkan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna
ingin supaya kita mau menggenapi firman Tuhan, peraturan, perintah, hukum, ketetapannya. Mari kita mau laksanakan lebih sungguh-sungguh, sehingga dalam kita mengiring Tuhan, kita bisa melihat dan merasakan mujizat-mujizat Tuhan terjadi di sepanjang hidup kita, dari muda sampai tua, bahkan dari kecil sampai dewasa. Tuhan sertai kehidupan kita dengan mujizat-mujizatnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, makin hari tidak semakin lemah, tidak semakin kendor, tetapi semakin bersemangat, karena kita melihat janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan orang yang percaya dan mau taat kepada firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan. Tuhan kita itu sempurna. Rencananya untuk saudara dan saya itu juga sempurna. Yang terbaik, yang terbesar. Haleluya, puji Tuhan. Kami taat setia akan seluruh firman-Mu. Kami melihat mujizat dinyatakan. Haleluya. Engkau membuktikan berkat-berkat-Mu dicurahkan, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
buat janji-janji-Mu yang sudah tergenapi dalam kehidupan kami, dan Engkau berikan yang lebih lagi, lebih besar lagi, haleluya, lebih indah lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Sucikan kami kembali, kuduskan kami Tuhan oleh darah anak domba Allah, sehingga kami layak menaikkan pujian penyembahan kami, serta layak menerima berkat-berkat yang besar lewat firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka, Tuhan tuntun mereka, tambahi iman mereka, kekuatan mereka, sehingga mereka boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
Barang siapa yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya berkat-berkatnya, bukan hanya damai sejahteranya yang akan menyertai kita, tetapi keselamatan yang kekal yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Saya ajak puji Tuhan, mungkin baru hari ini pujian ini dinyanyikan di tempat ini, kita belajar bersama-sama.
bingung ya, kalau sudah ada kesulitan keuangan, saya selalu memikirkan apa? Saya mau cari kerjaan. Bahkan suatu kali Tuhan izinkan saya itu bekerja sampai 5 rumah. Hari lepas hari saya kerjakan, tapi semua itu sia-sia. Karena apa? Tabungan yang saya miliki selama saya kerja, Tuhan izinkan semua dihabiskan oleh keluarga saya. Di situ saya belajar, saya dikecewakan oleh keluarga. Tuhan ingatkan, ingat Yusuf, apapun yang terjadi itu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kamu tidak usah sakit hati, kamu harus bisa mengampuni. Ternyata di setiap pergumulan yang kita hadapi, rencananya itu luar biasa. Sampai kita itu benar-benar harus memiliki hati mengampuni. Kalau belum, perkara itu terus terjadi. Sampai pada akhirnya saya dikecewakan lagi oleh keluarga dengan pinjaman online. Saya terbelit pinjaman online mulai tahun 2016. Sampai pada akhirnya keluarga saya perekonomiannya gonjang-ganjing dan sampai usaha saya sepi, pekerjaan suami saya sepi. Sampai akhirnya suami saya lari ke Irian untuk mencari pekerjaan untuk menutupi pinjaman tersebut. Pinjaman itu bukan untuk saya. Itu Tuhan izinkan apa? Supaya saya ini diproses, jangan sampai hutang. Saya dari sini pelajaran saya, apapun yang Tuhan hadapkan perkara ini, Tuhan sanggup menolong. Lihat Tuhan, jangan sampai kamu cari caramu sendiri, andalkan Tuhan. Saya harus membayar utang online dengan cicilan 1.600.000 lebih ya satu bulannya. Itu untuk orang lain, untuk keluarga saya. Begitu saya dikecewakan sekali, tetapi saya sampai di proses Tuhan, saya bilang, iya Tuhan, saya mau mengampuni. Apapun yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup saya. Itu apa? Untuk mempelajari keluarga saya supaya apa? Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau Tuhan izinkan kita tidak bekerja, biar aja. Nggak usah kamu bingung atau gimana caranya. Tetapi nomor satu kan itu Tuhan. Jadi saya kalau ada masalah sekarang ini, saya mulai ambil jam-jam doa saya, membangun mesbah doa dalam keluarga saya. Itu yang menguatkan saya. Walaupun proses masalah besar, tetapi tangan Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya, tepat pada waktunya. Saya tidak usah sampai kerja 7 rumah, 5 rumah, semua itu sia-sia. Tetapi nomor satu sekarang ini yang saya ambil, saya berdoa dulu. Kalau Tuhan izinkan saya bekerja lagi, pasti Tuhan memperdengarkan dan mengizinkan semuanya. Tetapi semuanya itu Tuhan tidak mau. Kita harus mengambil waktu kita untuk Tuhan sepenuhnya. Itulah yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Oleh sebab itu, mungkin saudara ada masalah apapun, nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga apapun yang terjadi, ingat, Tuhan tidak pernah ingkari janji. Setiap firman-Nya akan digenapi dalam hidup kita. Seringkali makanya saya itu selalu ingat Elia. Apapun di saat yang situasi apapun, sesulit apapun yang tidak mungkin, Tuhan bisa adakan mujizat itu. Seringkali saya itu kalau habis keuangan ya, saya hanya berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba ada telepon, lihatkan rekeningmu. Kenapa? Lihatkan rekeningmu sudah tak kirim. Oh, luar biasanya cara kerja Tuhan. Tanpa kita meminta-minta, Tuhan izinkan semua hidup kita diproses oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang mau diproses oleh Tuhan, mari kita pujikan pujian ini, jangan pernah ragu ikut Tuhan. Karena janjinya yang akan digenapi dalam hidup kita.
Marilah kita sambut firman-Nya. Karena janji Tuhan tak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita tetap sama, kuasanya tetap sama. Tuhan mampu untuk melakukan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya.
bumi akan segera berlalu, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Dia Allah tetap penuh kasih sayang, penuh kemurahan, haleluya, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat akan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu. Kami mau terus pegang teguh apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan kami alami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Tuhan pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin setia, taat akan firman Allah sungguh-sungguh, sehingga mujizat-mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Juga dalam kami semua yang sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh taat firman Allah, setia kepada Tuhan, sehingga mujizat itu nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan pertekan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Berikan tanah hati yang lembut, yang haleluya, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Dan Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk taat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat lewat puji-pujian, ya, lewat kesaksian. Haleluya. Mari kita pagi hari ini sama-sama belajar lagi firman Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu punya rencana yang sempurna. Ya. Tadi kita sudah nyanyikan pujian, Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Artinya sempurna itu kalau dilihat lewat angka, ya, 1, 2, 3, kita lihat di rapotnya anak-anak sekolah, ada nomor 1 sampai 10. Ya, 10 itu sempurna. Ya, sempurna itu tidak ada salahnya. Ya, kalau ulangan 10 soal semua betul, itu sempurna. Ini rencana Tuhan, ya, supaya kita itu meningkat terus, masih diberi kesempatan sedikit lagi. Ya, waktunya sudah nggak banyak, ya, sedikit lagi. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk meningkat menjadi sempurna. Haleluya. Ya, kalau iman kita sempurna, ya, iman kita terus bertumbuh, kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Haleluya. Dan bukan itu saja, saudaraku, ya, Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk berkarya, bekerja, untuk dapat upah. Ya, ya. Bekerja jasmani dapat upah, ya, secara jasmani. Bekerja secara rohani dapat hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Saudaraku, kita percaya Yesus, kita dapat selamat. Itu karunia, itu pemberian, itu cuma-cuma dikasih tok, bukan kerja. Percaya, ya. Percaya itu nggak pakai kerja apa-apa, cuma ditanya, kamu percaya? Aku percaya. Loh, enak saja, ya. Percaya dapat selamat. Ini luar biasa. Kalau ada orang nawari kita, kamu percaya aku memberi kamu mobil? Mungkin orang itu bilang, aku percaya, ya, langsung dapat mobil. Kira-kira kalau semua ditanyai mau enggak? Langsung percaya, saudara, ya. Oh ya, percaya. Ya, tapi percaya, berharap manusia, dari manusia, ya, itu bisa jadi, bisa enggak. Dan itu sifatnya cuma sementara, ya. Hal yang sementara. Tapi kalau Tuhan memberikan tawaran,
kamu percaya aku, ya, itu dapat hidup yang kekal, ya. Dapat berkat di dunia sampai nanti di sorga, ya. Tentu ada kalimat selanjutnya, asal apa? Kita taat setia kepada Tuhan, ya, menuruti kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, percaya itu kita diberikan kasih karunia untuk selamat, ya. Sebab itu semua hanya oleh kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, ya. Efesus 2 ayat 8. Bukan oleh kuat gagah kita, ya, bukan oleh karena kita ini baik, kita ini benar dan sebagainya, tapi itu pemberian Allah, ya. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang upah yang besar, ya. Nah, upah ini apa? Upah ini hasil dari kerja, ya. Baik kerja jasmani, ya, sekuler, apa saja kita kerjakan, nah, kerja ikut orang, ya, mengerjakan segala sesuatu, ya, mengerjakan pelayanan Tuhan, ya, itu nanti dapat upah, ya, ada upahnya. Upah untuk di dunia juga upah yang kekal. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, bekerja itu ibadah, ya. Artinya bekerja itu juga termasuk dalam ibadah, ya. Nurut firman, ya. Apa saja yang kita kerjakan, baik secara jasmani, ya, secara rohani, ya, itu termasuk dalam ibadah. Ibadah itu apa? Melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, kita mulai dari Adam dan Hawa. Adam Hawa diberi cuma-cuma Taman Eden yang begitu besar, buah-buah, pohon apa saja ada, ya. Terus bagaimana perintah Tuhan kepada Adam Hawa, ya? Usahakan, ya, taman itu, bekerjalah, ya, begitu, ya. Jadi bukan cuma dinikmati, dipelihara, ya. Yang perlu dicangkuli, yang mungkin perlu air disirami. Nah, ini bekerja, ya. Ini perintah Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Haleluya, ya. Jadi kalau Tuhan memerintahkan dari awal pertama, ya, dalam kitab Kejadian, Tuhan perintahkan Adam Hawa, usahakan tanah itu. Artinya apa? Kerjakan. Haleluya. Kerjakan. Puji nama Tuhan. Jadi kerja itu untuk dapat upah, ya. Judul firman Allah pada pagi hari ini, upah yang besar, ya. Haleluya. Jadi kita semua harus bekerja, ya. Yang dulu Bu Henry, saya, ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani penuh, dulu itu asalnya juga bekerja, ya, bekerja sekuler, ya, pengusaha, ya, bekerja ikut orang dan sebagainya, ya. Tapi karena Tuhan panggil, ya, mereka mau menyerahkan diri, ya, dia kemudian meninggalkan pekerjaan dunia ini, melakukan apa? Pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Nah, jadi kedua-duanya itu pasti akan ada upahnya, ya. Bahkan kalau kita, ya juga bekerja dunia, juga melayani pekerjaan Tuhan, itu nanti dapat upahnya double. Upah di dunia juga di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu mari saudaraku, ya, Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu memberikan upah itu luar biasa untuk kita, ya. Haleluya. Sehingga kita ini bisa apa, ya, menikmati dengan sukacita, dengan senang hati, ya. Tadi Bu Rusin menyaksikan ngumpulkan uang, akhirnya bagaimana? Hilang. Ya. Orang mengumpulkan uang itu kadang-kadang dia berpikir, wah, supaya nanti kalau aku butuh ini, ya, punya uang. Kalau aku sakit, ya, bisa berobat, ya.
Jadi ngumpulkan uang itu kadang-kadang motifnya salah. Jagani sakit. Berarti orang nanti kepingin apa? Kepingin sakit. Lek sakit aku gak repot-repot duit ditolong. Jadi dia sudah menyiapkan uang untuk sakit. Saudara menyiapkan uang untuk apa? Untuk sakit? Mau? Untuk nanti kalau aku kecelakaan, nggak usah asuransi, nggak usah BPJS, nggak usah apa, aku bisa bayar. Saudara menyiapkan uang untuk kecelakaan saudara sendiri. Hati-hati, saudara. Ya. Banyak orang menyiapkan uang untuk sakit penyakitnya, untuk masalahnya. Ya. Itu pikiran manusia seperti itu. Ya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Itu tidak usah dipikirkan. Ya. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ya. Berbakti soal utama, segala penyakit dilalukan. Sudah komplit ini firman Allah ini sudah tidak perlu kumpul-kumpul untuk ini, untuk itu lah. Ya namanya manusia kan, aku kerja susah apa ini nanti untuk anak istriku, untuk keluargaku. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf dipelihara Tuhan lewat proses yang begitu rupa, sampai kaya raya jadi orang nomor 1 di Mesir. Itu apa Yusuf punya rencana seperti itu? Nanti kalau aku kaya raya, aku pelihara seluruh keluarga besarku. Yusuf tidak punya rencana itu. Itu rencananya Tuhan. Haleluya. Yusuf dapat upah yang besar. Untuk apa? Bukan untuk Yusuf. Ya. Untuk memelihara satu bangsa. Kadang-kadang kalau kita diberi berkat yang besar, ya dientek-entek dewi. Sampai punya pabrik gula, pabrik garam, pabrik minyak. Apa itu? Sakit gula, stroke, kebanyakan garam, kolesterol yang tinggi. Ya itu pabrik 3. Mau saudara punya pabrik itu? Ya. Jadi kalau diberkati Tuhan itu upaya yang besar itu, Tuhan punya maksud. Ya. Saya pernah diberi tahu sama istri saya lewat itu di YouTube kalau nggak salah, orang yang terkaya di dunia, John Rockefeller atau apa ya, John D. Rockefeller. Itu orang muda yang kaya luar biasa. Ya, pada waktu itu orang nomor 1 di dunia. Di pertengahan umurnya dia sakit, dokter nggak bisa menangani. Dokter mengatakan sebentar lagi kamu mati. Cerita singkatnya akhirnya apa? Ya, dia pakai uangnya itu ya, untuk dipersembahkan, dibagikan kepada panti jompo dan macam-macam untuk pembangunan, untuk apa ini riset. Ya. Akhirnya apa yang ditetapkan oleh dokter tidak terjadi, dia sembuh. Sementara dia bagi-bagikan berkatnya itu tadi, dia mengalami pemulihan, sembuh, makin lama makin sembuh, bahkan sampai bisa umurnya ya hampir 100 begitu. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita upah, ya, itu sekali lagi bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus persembahkan kembali kepada Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Kita ini, ya firman Allah mengatakan kita ini datang tidak bawa apa-apa. Nanti pulang bawa apa-apa? Bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Ada lagi orang yang kaya itu mati, tangannya minta dikeluarkan dari peti, petinya dilubangi, tangannya dikeluarkan. Kemudian diarak begitu. Semua bingung loh, kok apa itu kok tangannya kok dikeluarkan peti. Supaya orang-orang tahu mati ku gak nggawa opo-opo. Nah, haleluya. Tapi kalau kita persembahkan seluruh kehidupan kita, hasil karya kita,
juga mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, itu nanti upahnya ikut ke surga. Amin. Upahnya di dunia dapat upah, di surga dapat upah, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, macam-macam. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan kita hanya fokus ke perkara dunia ini saja. Haleluya. Jadi yang pertama, jangan kita simpan harta kita itu pada pundi-pundi yang berlobang. Ini gambarnya kurang jelas ya, saudara nanti bisa lihat di YouTube ya sebentar sore. Jadi kalau kita ini tidak taat firman Allah, tidak sungguh-sungguh melakukan firman Allah, apa yang kita dapatkan itu cepat atau lambat bocor, habis, dihabiskan sama Tuhan. Apalagi nyimpan sesuatu dengan motif supaya kaya. Dikatakan uang itu bisa terbang, bisa punya sayap. Ya. Itu di dalam Amsal Soleman ya. Dalam Mazmur sudah juga bisa baca. Dan kalau itu kita usahakan hanya untuk kehidupan kita, untuk kesenangan kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, ya, itu nanti buntutnya itu banyak masalah. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Bagaimana saat kita terima berkat dalam kehidupan kita ini? Apakah susah payah itu masih ngikut aja? Kena masalah ini, mungkin ditipu, mungkin dompetnya dijatuh di jalan, kecelakaan. Nah, itu uang-uang yang kita simpan itu seperti ada burung itu bawa terbang, hilang semua. Harus berobat, harus ke sini, harus ke itu, ya. Harus bayar ini, masalah ini, masalah itu. Ya. Dikemplang, digendam, macam-macam. Ya. Jadi Haggai pasal 1, kitab Haggai pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu menabur banyak tapi bawa pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Apa yang saudara simpen, ya, haleluya. Kalau kita ini tidak taat firman Allah, tidak melakukan kehendak Allah, secara sadar tidak sadar kita masukkan celengannya di bawahnya bolong, kok gak penuh-penuh ya, diisi, mungkin kita hitung tuh, aku masukkan kira-kira sekarang ini sudah berapa ya. Tahu-tahu bawahnya lubang, hilang. Haleluya. Jadi maunya Tuhan itu, saudaraku, kita mendapatkan upah, ya, upah yang besar. Haleluya. Tuhan itu kalau memberi itu tidak memberi yang kecil-kecil, upah yang besar, ya. Haleluya. Juga Tuhan juga memberikan upah yang tepat. Upah yang tepat itu, ya, tepat kita butuhkan, tepat itu ada. Wah, luar biasa. Ini orang kalau punya ya Yesus, bersandar harap sama Yesus, ya, tidak pegang uang, tidak punya deposito sekalipun, tidak jadi masalah. Sebab apa? Waktu membutuhkan itu nanti ada. Coba sekarang sudah begini, saudara. Kalau kita punya uang simpanan banyak, dipinjami sama keluarga, ada orang butuh, kita ngomong apa? Ngomong tidak punya. Ngomong tidak punya ya salah, dosa, ya dong, bojo. Kita ngomong punya, di mana? Dipinjam nih, belum tentu balik. Ya. Kalau kita tidak punya apa-apa, hidupnya pas-pasan, ya,
Terserah sama Tuhan. Tidak punya simpenan apa-apa. Orang mau pinjem, aku tidak punya apa-apa. Jujur, periksa dompetku, periksa tabunganku, tidak ada. Ya, jadi kita tidak berdosa. Ya. Kalau masih punya, mau memberi pinjam, nanti takut dari dikembalikan, jadi dusta. Oh, tidak punya, maaf, padahal punya. Ya. Kalau diberi, wah bakal hilang. Susah aku ya. Istilahnya dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Kena dua-dua. Ya. Tapi kalau tidak punya apa-apa, oh ini bebas. Tapi waktu orang ini tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan Tuhan, waktu membutuhkan tepat pada waktunya. Ya. Bu Henry ini seringkali dibuat taruhan sama itu ya, temennya itu. Kalau pergi mana-mana sama Bu Henry, ya, ngomong ya. Oh ini misalnya masalah uang begitu ya. Oh ini Bu Henry ini nang dindi, nang Amerika, nang Jepang, nang mana-mana nggak pernah bawa duit. Ya gak nong gak bawa duit iku. Omong kosong. Udah gak percaya periksa niku. Tasnya, dompetnya. Ayo taruhan mbak aku. Ya dibuat taruhan sama orang ini. Jadi Bu Henry ini buat taruhan. Tapi tidak ada seorang pun yang berani buka tasnya Bu Henry. Memang tidak pernah bawa duit. Isinya Alkitab tok ya. Obat-obatan, gunting kuku segala macam ya. Kalau sudah perlu ya apa, minyak kayu putih ada, perlu salon pas ada, ya. Perlu tisu basah, tisu kering ada. Ya isinya cuma itu aja. Haleluya. Kadang-kadang istri saya ini kalau betul-betul perlu, cuma dia minta uang sama saya, Pak, nanti ada pelayan di sana, ya, aku perlu memberikan persembahan, ya, saya bawai. Aku perlu mau ke toilet kan bayar kan, ya dia bawa uang. Kalau enggak, ya, jadi buat taruhan ini. Ya. Siapa di sini yang dompetnya tidak ada uangnya, angkat tangan. Nggak bawa dompet, nggak bawa duit, nggak apa-apa. Nggak ada kan? Ya, kalau tanya Bu ini, geledah mau tas ini, bongkar tas. Kalau dulu saya menemukan 1 sen, ya, tidak ada sama sekali. Ya, haleluya. Jadi selalu Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Haleluya. Kemudian Tuhan itu memberikan upah yang tadi, upah yang besar, upah yang tepat, kemudian upah yang padat. Upah itu padat. Ya. Artinya padat tuh kalau orang tuh ngasih sesuatu itu ditekan-tekan ya, misalnya nasi itu enggak dinasi di seperti orang jualan kalau memberi nasi itu kan diekrek-ekrek gini supaya mumbul gitu ya. Supaya kelihatan banyak. Tapi Tuhan kalau memberi, dikasih, dipenyet sampai padat. Kalau diongker-ongker itu satu panci itu bisa mungkin jadi 10 piring. Tapi kalau cuma diurur ya, dipindah ke tempat lain cuma jadi 1 piring. Tuhan berikan itu padat, tidak keropos di dalamnya. Haleluya. Itu balasan dari Tuhan. Ya, jadi itu semua ada ayatnya ya. Mazmur yang pertama, upah yang besar itu ada di dalam Mazmur 19 ayat 11. Haleluya. Mazmur 19 ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kita diingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Haleluya. Berpegang pada apa? Berpegang pada firman Allah. Ya, jadi itu dalam ayat 8 sampai 11 itu ada yang terakhir yang ayat 11 ya. Saudara bisa baca mulai ayat 8. Di situ ada peraturan Tuhan, titah Tuhan, ya. Perintah-perintah Tuhan.
itu dijalani. Ujungnya terakhir dapat upah yang besar. Ya. Upah yang besar. Ya. Jadi kalau kita dapat upah kecil, ya, itu karena kita jalani cuma sebagian. Ya. Kalau kita jalani cuma sebagian, ya, maka upahnya tadi tidak dapat upah yang besar. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Haleluya. Jadi semua berkat-berkat Tuhan, upah-upah ini dari kerja yang kita kerjakan ini, ya, itu ada asal, ada kata-kata asal. Asal kita melakukan firman. Seberapa banyak kita taati firman, berkat kita semakin besar. Haleluya. Dan seberapa banyak kita taati firman Allah, Tuhan juga memberikan berkat yang tepat. Haleluya. Berkat yang tepat ini paling indah, ya. Haleluya. Tuhan membuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Ya, seringkali Bu Hendy mengatakan Tuhan itu, ya, di hadapan manusia, Tuhan itu tidak pernah kecepatan sedikit, tidak pernah lambat sedikit, tepat pas. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian upah yang padat ini, ya, berkat yang padat ini, haleluya. Kalau kita belajar, ya, memberi tanpa batas, ya, ini memang bukan hal yang mudah. Orang bisa memberi tanpa batas, nggak hitung-hitungan. Ya. Wah, itu kalau nggak punya iman nggak bisa. Itu janda miskin yang mempersembahkan persembahan di peti persembahan, ini dia memberikan tanpa batas. Tuhan melihat, Tuhan berdiri di bait Allah, dia melihat orang-orang masukkan persembahan. Ya, ada yang kelunting-kelunting, ada yang mungkin geruduk-geruduk banyak, ya. Tapi dia melihat ibu janda ini cuma punya dua keping, dimasukkan kelunting-kelunting. Tapi Tuhan itu bisa meneropong, melihat sampai di dompet-dompetnya, sampai di bank-banknya. Kalau gitu, dalam zaman dulu ada bank, depositonya Tuhan bisa lihat. Dan Tuhan bilang apa sama murid-muridnya? Ibu ini memberi seluruh nafkahnya. Artinya apa? Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa bisa? Ya. Siapa yang bisa? Ya. Ya. Jarang orang bisa seperti ini. Ya. Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak punya iman sama Tuhan, tidak mungkin bisa. Jadi saudaraku, kita tidak bisa bangga dengan keadaan kita sekarang ini. Kalau kita cocokkan sama firman Allah, iman kita ini masih tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya iman kita ini. Ya, jadi kita tidak bisa sok suci, sok bener, sok bisa. Tidak ada apa-apanya. Kalau kita cocokkan dengan firman Allah. Dalam keuangan misalnya disuruh seperti perempuan janda miskin ini, tidak bisa. Mungkin disuruh itu cuma satu hal yang kecil, yang lain-lain. Ya, tadi lewat kesaksian Tuhan mengajar kita untuk belajar mengampuni, biar uangnya dikemplang, harus mengampuni, merelakan. Nah itu tak belajar tak sehari 2 hari selesai, gitu. Oh bisa tahunan itu enggak. Timbul ingat bayang apa orangnya, ingat uangnya, ngamuk lagi, mangkel lagi, awas ke dia. Itu belajar terus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, cepat lambat Tuhan, orang yang mau sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Bisa merelakan, bisa mengampuni. Ya, kalau orang bisa merelakan, mengampuni itu artinya apa? Upah yang lebih dari segala-galanya. Tidak bisa dibayar sama uang. Apalagi orang disakiti hatinya. Ya, pernah disakiti hatinya, mau dikasih uang, dikasih apa itu. Ingatannya masih bisa ingat.
Dan kalau tidak Tuhan yang melepaskan, ya, begitu ingat nanti bisa timbul dosa, timbul jengkel, mangkel, pegel dan sebagainya, timbul reaksi yang salah. Ya, memang kita diberi daya ingat, cuma ingatan itu reaksinya gimana? Bahkan Tuhan bisa apa? Melupakan. Mungkin ada orang datang kepada kita minta maaf, Pak, Bu, Pak, maaf ya, saya dulu pernah gini. Kapan ya? Lupa, bisa lupa. Kesalahan orang yang menyalahi kita, menyakiti kita itu bisa hilang. Tuhan bisa hapus dari ingatan kita. Ya, itu luar biasanya Tuhan. Haleluya. Sampai mungkin kita diingat, itu loh aku gini, diingat. Oh iya. Ya. Tapi aku sudah lupa itu, ya. Aku sudah lupa. Ya, haleluya. Jadi kita diberi ingatan itu, puji Tuhan, ingatan yang tajam masa-masa lalu. Itu bagus, punya ingatan yang baik. Ingat masih waktu kecil, ya, punya ingatan masih waktu balita. Kalau sampai tua masih ingat, itu ya ingatannya luar biasa. Tapi yaitu reaksinya itu jangan sampai salah. Ya, harus kita bersyukur Tuhan. Aku dulu pernah begini diingatkan. Tuhan tolong, aku bisa mengampuni mereka. Aku bisa merelakan diambil, dicuri, dikemplak dan sebagainya. Aku bisa merelakan, aku bisa mengampuni. Ya, jadi yang keluar itu harus ucapan syukur. Jangan terus wah mangkel aku, mangkelnya masih ada terus buang. Yang keluar ucapan syukur. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemenangan sehingga aku dapatkan upah yang besar, upah yang tepat, upah yang padat, tidak kropos. Haleluya. Itu semua ada ada yang dilakukan, saudara. Yang pertama tadi upah yang besar itu kalau kita mentepati firman Allah. Mazmur 19 yang ayat 11 tadi, kita baca ayat di atasnya, itu ada perintah-perintahnya. Ada perintah-perintah yang harus kita lakukan sehingga kita dapat upah yang besar. Ya. Kemudian upah yang tepat itu kalau kita ini mencintai hukum firman Allah, ya, tidak curang, tidak merampas haknya orang lain, ya. Yesaya 61 ayat yang ke-8 itu kita dapat upah yang tepat. Haleluya. Jadi di balik upah-upah ini tadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Haleluya. Supaya kita dapat upah besar, upah yang tepat, ya. Yesaya 61 ayat yang ke-8 tadi, ya. Juga upah yang padat. Haleluya. Itu di dalam Lukas 6 ayat 38. Apa upah yang padat tadi? Kalau kita memberi tanpa batas, ya, memberi tanpa batas, ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan orang yang nabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang nabur banyak akan menuai banyak, ya. Barusan ini saya membersihkan itu apa ini? Kacang hijau, ya. Saya beli kacang hijau tapi kacang hijaunya itu sepertinya jelek gitu, ya. Ada banyak kotoran gitu, saya bersihkan, ya. Waktu saya bersihkan ada yang tercecer, ya, di depan situ kena air, ada berapa banyak, ya, 20 begitu. Tidak lama tumbuh, ya. Tumbuh banyak sekali itu, ya. Benih-benih daripada kacang hijau. Nah itu kalau ditanam di tanah, tumbuh satu kacang hijau itu kalau buah isinya berapa, ya, satu renteng gitu dibuka gitu, itu isinya bijinya banyak, ya. Jadi nabur satu bisa nuai banyak, apalagi kalau nabur banyak, jadi berkatnya luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, jadi itu Tuhan, ya, itu kehendak Tuhan, upah besar, upah tepat, upah yang tepat dan upah yang padat. Kemudian satu pertanyaan tadi, mengapa, ya, pundi-pundi itu lubang, ya, berlubang? Itu karena apa? Ya,
kita seringkali tidak mentaati firman. Ya, ayat selanjutnya Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Jadi ini sesuai ya. Orang yang tidak nurut firman itu akan menanggung akibatnya. Ada akibatnya. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya, kalau kita tidak taat firman ya itu tadi akibatnya pundi-pundinya lubang. Ya. Tidak ada yang lubangi bisa lubang. Artinya apa? Ya, bocor lewat segala macam cara. Ya, bocor sana, bocor sini. Ya. Nah, itu dalam kitab Haggai itu dikatakan apa? Haggai 1 ayat 1 sampai 14. Pundi-pundi lubang itu karena kita tidak melakukan pembangunan rumah rohani kita. Rumah rohani kita dibiarkan rusak. Ya. Kita hanya bangun jasmani, ribut, cari duit, ini itu perkara-perkara dunia, tapi perkara rohani tidak diperhatikan, tidak dibangun. Nah, itu nanti akhirnya itu semua ya. Nabur sedikit, nabur banyak, nuai sedikit. Ya. Makan tidak jadi kenyang, minum tidak jadi puas. Ya. Artinya kehidupannya tidak bahagia. Ya. Haleluya. Tapi kalau kita membangun rumah rohani kita, ya, Tuhan janji apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya. Berhasil itu tidak selalu kaya raya. Orang berhasil itu bagaimana sih? Orang berhasil itu walaupun dia punya seberapa banyak, dia masih bisa bersyukur, dia bisa membagi, memberi. Itu bahagia. Ada orang mengumpulkan banyak tapi kurang terus. Ya. Mau membagi, mau memberi, aduh nanti kurang. Ya. Hidupnya ya tidak bahagia. Ya. Padahal sudah punya banyak. Tidak bahagia. Jadi Tuhan ingin kita semua ini ya percaya Tuhan itu hidupnya bahagia ya dengan berkat Tuhan. Ya. Jadi bukan ukuran sampai kaya bagaimana ya baru bahagia. Ya. Dengan berkat sedikit pun kita syukuri, kita nikmati ya. Ya itu satu kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Dan ukuran kaya itu bukan yang kita simpan, tapi ukuran kaya di hadapan Tuhan itu apa yang kita tabur, apa yang kita berikan. Itu ukurannya Tuhan di situ. Ya. Orang punya 1 miliar, ya, kalau dipersembahkan 100 juta, ya, itu kan kelihatannya besar. Tapi itu dibandingkan, misalkan dibandingkan seperti janda miskin tadi, kaya mana di hadapan Tuhan? Ya, kaya si janda miskin ini, tidak punya apa-apa, tapi dia punya Yesus, dia punya iman, dia punya firman. Itu lebih daripada kekayaan dunia ini. Haleluya, haleluya. Jadi taati firman ya, Amsal 13 ayat 13 tadi. Selanjutnya, saudaraku ya, waktunya hampir habis. Satu kunci lagi, takutlah akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak kekurangan apa-apa. Haleluya. Tidak kekurangan apa-apa. Maksudnya tidak kekurangan apa-apa gimana? Walaupun keadaannya sepertinya minus, ya, tidak ada apa-apa, ya, tidak khawatir, tidak bingung, ya, tetap tenang.
Sebab dia yakin Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan pasti buka jalan, ya. Ada pujian kuno mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terus gimana? Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh, luar biasa. Haleluya. Tuhan melihat orang-orangnya yang mau hidup suci. Tuhan pelihara. Haleluya. Tadi kesaksian tentang Elia. Elia di tepi sungai Kerit, tidak punya apa-apa. Tuhan bisa kirim berkat? Oh, bisa. Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan bisa kirim malaikat yang membawa kendi isi air sama ada roti, ya, roti bakar. Ya. Ini Elia ini siapa? Orang suci. Ya. Memang masih ada kekurangannya, ya. Ada sedikit kekurangan, tetapi ya, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, penuh kemurahan. Walau ada sedikit kekurangan, ya. Waktu dia dikejar-kejar oleh Yezebel mau dibunuh, dia minta mati sama Tuhan. Ya. Tapi akhirnya bagaimana? Tuhan sempurnakan. Tuhan kau sempurna. Saudara dan saya tidak mungkin sempurna, ya. Yang menyempurnakan Tuhan. Henokh sempurna. Dia bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, ya. Kira-kira apa Henokh itu tidak ada kekurangannya? Tidak ditulis di situ. Tapi Henokh ini punya keluarga, ya. Punya istri, punya anak dan sebagainya. Ada masalah banyak. Tapi kekurangan itu nanti Tuhan yang nanggung. Tuhan yang lunasi. Tapi kita harus terus meningkat, ya. Kalau kita tidak mau bergerak apa-apa, tidak mau bekerja apa-apa, tidak mau usaha apa-apa, ya Tuhan tidak mau. Tak. Iblis saja tidak senang dengan orang yang tidak ada usahanya apa-apa. Tuhan bilang bekerjalah, bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tapi makanan untuk makanan yang dapat, yang kekal, yang dapat terus bersambung sampai hidup yang kekal. Itu apa? Percaya firman Allah, ya. Percaya itu yang percaya, yang bekerja itu percaya yang ada tindak lanjutnya, ya. Kalau Tuhan bilang kamu percaya aku, ikutlah aku, ya. Itu ikut Tuhan. Orang percaya itu ikut Tuhan. Artinya apa? Ikut perintah-perintahnya, ikut peraturannya, mengikuti jejak Tuhan. Ke lembah bayang-bayang maut, ikut. Lewat badai, ikut. Naik kapal ada ombak, ikut sama Tuhan, terus ikut. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi selalu takut akan Tuhan. Kalau semua orang percaya itu takut sama Tuhan, wah saya percaya Tuhan cepat datang. Ya. Kalau seisi keluarga semua takut sama Tuhan, keluarga itu tentrem ayem. Ya. Ya, ingat mau marahi orang tuanya, ingat firman, hormati orang tuamu. Ya, mau mukul anak, mungkin anak itu kurang ajar apa, ingat firman Tuhan. Ya. Tidak dipukul maunya sendiri dengan emosi atau nafsu, ya. Jadi kalau semua takut sama Tuhan itu ingat Tuhan, ingat firman, ya kita tidak bisa melakukan yang keliru, ya tidak maunya sendiri, ya.
Semua dipikir dulu, tanya sama Tuhan dulu. Bagaimana ini Tuhan? Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan kelimpahan. Ya. Yesus datang bukan untuk mencuri, membunuh, membinasakan seperti iblis, Yohanes 10 ayat 10, tapi dia datang supaya kamu memiliki hidup. Memiliki hidup itu apa? Memiliki Yesus, memiliki firman, hidup dan kelimpahan, bukan hanya jasmani aja ya. Punya limpah firman Allah, limpah dengan kasih, limpah dengan kemurahan, kebaikan ya. Waduh ya. Itu jadi kita akan terima berkat yang tidak terhingga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bila pada pagi hari ini ya, kita semua semakin meningkat, mendapat berkat yang lebih daripada apa yang kita pikirkan ya. Tuhan sediakan semua. Tuhan sudah siap. Kita siap terima enggak? Kalau kita siap menerima artinya apa? Kita jalani firman Allah. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Jadi tenang aja, nanti Tuhan itu menyediakan semuanya. Seperti anak bayi itu, dia perlu teriak enggak? Minta mainan enggak? Ya. Tapi orang tuanya apa? Berikan semua. Oh, anak ini kira-kira mau belajar ini, kepengen ini, oh diberikan mainan apa, makan, minum, semua disediakan semua. Ya, mari ya, biarlah tahun 24 ini jangan sampai bocor terus, ya. Mulai kita melihat, ya, kita melihat. Oh, kemuliaan Allah, kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan, mujizat demi mujizat dinyatakan. Amin, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tunduk masuk dalam doa. Bapa Allah yang baik, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kita semua, supaya kami bisa terima berkat, upah yang besar, upah yang tepat, upah yang utuh, padat. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua hanya tambahan bagi kami yang mau melakukan kehendak Allah. Upah yang terbesar yaitu kami percaya Tuhan dan kami dapat sorga. Itu upah yang terbesar dari segala-gala yang ada. Terima kasih Tuhan. Tambahi hikmat akal budi bagi kami semua untuk mencerna firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu, sehingga tahun 24 ini merupakan tahun berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan amankan, Tuhan selamatkan. Haleluya. Dan Tuhan tolong supaya kami semua boleh menjadi teladan yang baik dalam keluarga kami masing-masing, sehingga berkat-berkat Allah, haleluya, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami boleh memberkati mereka semua, sebab Tuhan yang memberkati kami. Nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kasih di Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sempurnakan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.